Impactors, gimana kabar kalian? Ya, hari ini sama Putri. Jadi hari ini kita mau dengerin podcast yang judulnya Bagaimana Kalau Aku Merasa Tidak Perlu Bertobat. Bagaimana ya guys? Ya, daripada kita bingung sendiri, kita langsung aja dengan podcastnya. Tapi sebelum itu, kita ada PAW. Dan jangan lupa kita ada perjamuan kudus hari ini. Jadi kalian sekarang siapin perjamuan kudusnya, yaitu roti dan anggur. Jadi langsung aja siapin. Sebelum ibadah, Putri mengingetin lagi buat kalian yang mau kasih persembahan, bisa langsung scan barcode ini. Titing. Oke, nggak usah pakai basa-basi, langsung aja kita berdoa dan kita akan ibadah. Oke, kita mulai berdoanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kami bisa berkumpul di sini Tuhan. Meskipun kami dari rumah masing-masing, tapi kami masih mau ibadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu bersama Tuhan. Engkau yang berkati dari awal sampai akhir, berkati yang pelayanan, berkati kami yang mendengarkan dan rindu akan mendengarkan nama-Mu Tuhan, rindu akan dengar firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami satu persatu Tuhan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Hey Impactors, aku mau ngajak setiap dari kita untuk kita sama-sama siapkan diri menyembah Allah kita. Kita mau bernyanyi How Great is Our God. Kita semua percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Mari kita sama-sama nyanyikan The Splendor of the King. The splendor of a king, Clothed in majesty, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Let all will see how great is our God. from age to age, Age to age you stand, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. the Godhead, The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. We sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Let all will see how great is our God. Oh, how great, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. kita percaya hanya nama Allah yang paling tinggi, name above all names, name above
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great, How great yes, Lord. is our God. Sing with me. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, impactors. How great our God. How great is our God. Sing it. How great is our God. How great is our God. One more time. How great. Oh, how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, how great is our God. Jesus, this is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang layak ditinggikan seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami manusia berdosa masih bisa dekat dengan Engkau, kami masih bisa mencari Engkau, kami masih bisa memanggil Engkau Bapa kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami masih mengecewakan Engkau. Kami ingin Tuhan untuk seumur hidup kami memuliakan Engkau. Biarlah sebentar lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memberkati pembicara. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Hai guys, welcome to our new segment yaitu Hai Kak, dimana di sini kita membahas semua pertanyaan kalian seputar Alkitab. bener banget. Dan hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul kan. Jadi banyak anak-anak Benar. yang tanya sama Kak VJ dan juga kakak-kakak leader yang lain. Entah itu dari kontaknya kalian kemarin maupun WA. Nah, pertanyaan ini seputar khotbahnya Kak Grace minggu lalu. Ya benar banget. Bukan berarti khotbahnya jelek, enggak. No, jauh banget dari Khotbahnya jelek. sangat bagus Yes. banget, tetapi mungkin ada pergumulan-pergumulan dari teman-teman yang masih belum terjawab Iya. dan mereka ingin tahu jawabannya. Oke. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama kita hari ini. Nah, ini pertanyaan dari teman kita. Hai Kak, bagaimana kalau aku merasa tidak perlu bertobat? Wow, ya. Kalau aku nggak perlu bertobat. Wah, Berat sih benar-benar, pertanyaannya. benar-benar. Ini pertanyaannya bagus banget sih kan sebenarnya, karena aku dulu waktu pertama kali bertobat, aku sharing sama temanku, aku ceritakan pengalamanku. Terus aku iseng balik. Kalau menurut kamu gimana? Kamu sudah bertobat nggak? Pernah bertobat nggak? Terus yang terjadi adalah dia bingung. Dia bingung.
Dan kemungkinan besar banyak orang kalau ditanya hal yang sama juga bingung. Mungkin nggak terpikir ya sama orang ya, kayak apalagi kalau kita sudah Kristen sejak lama kayak bertobat. Oh, aku pernah salah ya atau apa? Haruskah aku bertobat? Nah, Benar, itu benar. pertanyaannya. Nah, mungkin aku akan mulai sesuatu terlebih dahulu. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik dulu ya. Kita harus ngakuin kalau manusia itu adalah ciptaan yang luar biasa. Benar. Karena mereka memiliki kemampuan untuk bertindak dan berpikir. Mereka bisa bertindak dan berpikir hal-hal yang baik. Dan mereka bisa membedakannya karena mereka punya hati nurani. Ya sih, hati nurani yang biasanya ngasih tahu kayak kok rasanya ada yang salah, ngingetin gitu ya. Benar. Terutama kayak biasanya misal teman-teman ada yang bohong atau Nah. mungkin nyontek kan pasti kayak wah semoga tidak ketahuan, deg-degan hati ini tidak bisa tenang gitu Gak ada kayak. damai sejahtera, Iya. takut ya kan, ataupun mungkin berbohong. Semua dosa yang kita lakukan itu pasti ada hati itu kayak ada polisinya gitu Iya, yang iya. menyadarkan kayak perbuatanmu ini nggak benar gitu. Karena emang di Alkitab juga dikatakan hal yang sama. Kalau teman-teman mau baca di Roma 2 ayat 15 dikatakan sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Hukum Taurat bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan juga di dalam hati kita ini sebenarnya sudah ada polisinya yang emang sudah Tuhan tahu. Ini ada sih yang kayak ya banyak orang mungkin ya pandangannya di mana kok kita itu berbuat baik sebenarnya cukup untuk membenarkan kita ini untuk masuk ke surga. Gimana kalau menurut Kak Vijay tentang pandangan itu? Ada yang berpikir kalau misalnya berbuat baik itu cukup untuk masuk ke surga. Iya kan kalau dihitung-hitung kan ditimbang-timbang kan jauh lebih banyak perbuatan jeleknya. Harusnya kita lunas lah ya. Bener gitu enggak? Oke, itu kayak anggapannya kayak gini ya, Ken. Kayak kita berusaha untuk nyogok Tuhan dengan segala perbuatan baiknya kita. Tuhan disogok. agar perbuatan-perbuatan buruknya kita ini tertutupi gitu. Ya. Karena kita harus menyadari, aku harus balik lagi. Selain kita tadi punya kemampuan untuk bertindak dan berpikir, kita harus menyadari bahwa nggak ada satupun manusia yang bebas dari dosa gitu. Ya benar. Oke, kita nggak usah diajarin untuk berbuat dosa, udah berdosa. Iya sayangnya begitu ya. Saya gitu ya kan. Itu karena ada yang namanya dosa turunan gitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita berpikir dengan cara berbuat baik bisa menutupi itu semua, kita salah. Anggapannya kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang update gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada isu di mana daging yang busuk, daging yang udah dibuang dari restoran daging-daging sisa. Itu kalau misalnya diambil lagi, terus dikasih zat kimia, itu bisa jadi warnanya fresh. Oh iya? Terus baunya juga yang busuk hilang semua. Wow. Itu bisa jadi kayak, ini bisa layak makan gitu. Tetapi aslinya itu nggak bisa layak makan. Iya sih setuju. Kalau aku dikasih aku juga gak mau sih. Kayak Nah. kan daging sisa sama aja. Benar. Iya. Kayak gitu. Nah, terus di sisi lain juga kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci gitu. Kalau misalnya ada sedikit pun dosa, itu nggak diterima. Oke. Kita sudah dianggap sebagai musuhnya Tuhan. gitu. Oke, jadi hubungannya daging sama Tuhan ini apa sebenarnya? Itu kan kayak gini. Sekarang kalau kamu dikasihi daging seperempatnya itu udah bau busuk, kamu mau nggak? Udah dimasak nih, terus kamu mau nggak? Kamu terima nggak? Nggak mau sih, kan tetap ada busuknya. Nah, sama halnya juga dengan seperti itu. Hal yang busuk itu nggak bisa ditutupi dengan hal-hal yang baik gitu loh. Tuhan nggak suka hal yang busuk. Oke, ya. Sehingga kita juga harus melihat bahwa dosa-dosa itu harus dibereskan. Oke, yes. Dosa itu nggak bisa dibiarkan, tapi kita harus membereskan dosa itu sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Oke, jadi kita harus sama-sama suci berarti ya, baru Tuhan itu bisa terima kita. Benar. Tapi kan susah banget, gimana caranya? Nah, caranya gimana? Sebenarnya ada dua syarat sebenarnya. Yang pertama adalah harus ada yang bisa menebus dosa manusia. Oke. Menebus kita dari hukuman dosa. Oke. Dan itu haruslah pihak yang jauh lebih tinggi atau setara dengan manusia. Jadi itu nggak bisa katakanlah hewan korban, kambing domba, sapi, lembu. No, nggak bisa. Harus ada yang setara ya kan? Oke. Tapi kalau manusia kan semua sudah salah, mana bisa kita menebus dengan manusia lain?
Terus kemudian ini bentar kan, tunggu, ada poin kedua juga. Sudah sabar ini. Yang poin kedua juga benar seperti yang katamu tadi, penebus dosa itu haruslah manusia yang nggak berdosa. Oke. Kalau dia berdosa, ya harusnya dia juga harus dihukum dong, sama. Iya. Nggak bisa menggantikan posisinya kita. Benar. Gitu. Tetapi yang harus terjadi adalah harus ada manusia yang tidak berdosa menggantikan posisinya kita supaya kita digantikan. Oke. Nah, siapakah itu? Siapakah itu yang bisa? Ya jawabannya cuma Tuhan. That's why Yesus turun ke dunia itu untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, bangkit untuk menebus kita dari hukuman dosa. Yang dihukum harusnya kita, tetapi Yesus yang menggantikan posisinya. Yesus yang dihukum akhirnya. Jadi sesuai pertanyaan tadi di awal ya, kenapa kita perlu bertobat? Karena hanya orang yang nggak ngerti karunia sih kan, yang merasa bahwa dirinya itu nggak perlu bertobat. Oke. Kita harus melihat dari sisi bahwa Yesus itu sudah turun ke dunia. Oke. Yesus turun ke dunia dari sorga nih, dia turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, tujuannya menebus kita dari hukuman dosa, menggantikan posisinya kita dari hukuman dosa. Jadi dia jauh-jauh turun cuma untuk kita sebenarnya. Iya, loh. Sebenarnya biasa. kita yang harus dihukum loh kan. Kita harus tahu Tuhan itu maha adil loh. Kalau kamu dosa ya kamu harus dihukum. Iya. Kamu harus masuk ke alam maut gitu loh. Tetapi Yesus yang menggantikan posisinya kita. Iya. Gitu. Luar biasa sih ya. Itu dosa itu masalah terbesarnya manusia sih. Kenapa kok kita membahas keputusan tentang bertobat saat ini, sekarang atau nanti di awal-awal ini? Karena dosa adalah masalah terbesar manusia dan itu harus segera diselesaikan. Oke. Jadi semisal aku mau simpulin nih masalah pertobatan ini ya. Aku simpulin jadi 3G aja ya berarti ya. Guilt, grace, dan gratitude. Gimana tuh? Gimana? Jadi guilt itu pertama di mana kita sadar akan kita ini bahwa kita ini manusia berdosa ya guys ya. Kita ini tidak layak sebenarnya untuk masuk surga karena Tuhan itu suci dan kita ini dengan dosa sekecil apapun ya sudah tidak suci sebenarnya. Kita udah dianggap musuhnya Tuhan Yes, gitu. kita Oke, harus sadar setuju. kita musuhnya Tuhan. Setuju. Terus yang kedua Guilt. grace, di mana Tuhan itu begitu sayang sama kita, dia itu adil dan suci. Tapi karena kasihnya itu dia mau turun bela-belain Wow, buat kita. that's good. Dia mati buat kita dan That's good. dia bangkit untuk menang dari dosa itu supaya bisa nebus kita. That's good. Ya. Dan yang ketiga gratitude, di mana ya itu bagian dari kita. Kita ini merespon kepada apa yang Tuhan sudah lakuin ke kita. Dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, gimana kita berlaku di sekitar kita. Itu I guess itu yang menunjukkan gratitude kita sama Tuhan itu. Yes. Kita merespon itu dengan iman. Ya. Tidak sembarangan hanya sekedar oh yaudah ini angin lalu, gua nggak peduli sama ini. Enggak. Tapi kita sekali lagi benar katanya Kenny tadi, dari guilt, merasa nggak layak, terus kita nggak berhenti di sana, akhirnya terus insecure, terus akhirnya benci, depresi, enggak. Tapi Terus kita lanjut harus ke grace. kita lanjut ke grace. Kita harus tahu Tuhan yang besar itu turun ke dunia. Dan yang terakhir adalah Gratitude kita. gratitude, responnya kita kepada apa yang sudah Tuhan perbuat. Oke. Luar biasa ya guys ya. Tapi belum sampai situ, belum ada lagi sih ini. Ada pertanyaan lagi ya ini? Benar banget. Oke, apa tuh? Ini pertanyaan kedua kita. Hmm. Hai Kak, bagaimana caranya aku tahu kalau aku itu sudah benar-benar bertobat? Ya. Kadang masalahnya mungkin kita sudah bertobat tapi kita kayak sudah belum ya? Atau kita ini masih penuh dosa atau Masih nggak gimana pede ya? gitu Iya. ya, benar. Kan sering keluar pertanyaan-pertanyaan itu. Benar. Sebenarnya seperti yang Kak Grace sharingkan minggu lalu, itu sebenarnya hasil dari pertobatan adalah kasih. Oke. Udah satu kata ada, kasih. Sudah itu aja. Iya, kasih itu cukup. Oke. Muncul. Gimana? Kasih itu nggak hanya sekedar kamu mengasihi seorang, Oke. berbuat baik, enggak, tapi kasih itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita benar-benar nih ya merenungkan 3G seperti yang tadi kamu bilang mungkin ya, guilt, grace, kemudian gratitude. Kita akan mengerti bahwa Tuhan bahwa kita ini nggak bisa berbuat baik untuk menutupi kesalahan kita, tetapi Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih itu turun ke dunia untuk menggantikan posisinya kita sekali lagi, dan itu menunjukkan membuat kita menjadi mengucap syukur sama Dia. Kita mengasihi Tuhan. Oke.
Jadi perbuatannya ini kalau disimpulkan jadi bukan perbuatan untuk diri kita supaya kita ini ditinggikan, melainkan karena kita ini bersyukur karena kita tidak layak, tapi kita mau berbuat ini untuk kemuliaannya Tuhan, Benar. glorinya Tuhan. Pikirannya kita udah berubah juga kan. Kita nggak hanya datang ke Tuhan dengan gini, oke, gue harus ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z sampai Z gitu kan ya, supaya Tuhan itu berkenan kepada aku. Enggak, tetapi kita pola pikirnya akan berubah dengan cara, oh Tuhan sedang ngelakuin ini, jadi aku hari ini beriman dan aku layak di hadapannya Tuhan. Oke. Sehingga aku mengucap syukur, aku berbuat baik gitu loh. Hitungannya kayak gini, misalnya teman-teman di rumah ya, misalnya teman-teman di rumah, anggap aja kalian dipanggil sama guru BP kalian. Kalau dulu waktu sekolah itu kan Takut tuh. kalau lu kalau lu nakal, mungkin lu ngomong meso kayak atau lu itu dipanggil sama guru BP, semua udah takut kan? Iya. Ada masalah apa? Waduh, gue dipanggil guru BP. Waduh, tadi gue habis berkelahi nih sama temen. Gue habis nyontek, gue habis gini. Lu takut gitu kan? Terus tiba-tiba ada temen lu yang nggak pernah berbuat salah sama sekali datang ke guru BP dan dia ngomong gini, Pak, aku mau gantikan. Misalnya lu yang salah gitu ya kan ya. Pak, gue mau gantiin Kenny. Gue nggak pernah salah. Gue mau ganti posisinya Kenny biar Kenny minggir. Gue aja yang dihukum. Apa respon lu sama orang tersebut? Pasti kagum sih gue. Pasti kagum kan? Pasti lu akan ngeliat kayak, wih, ini orang baik banget men. Lu akan ngasihin dia kan? Lu akan kayak berusaha untuk, wah, lu gua traktir deh. Nanti pulang makan, kita ngobrol yuk, kita berteman yuk, gitu kan? Itu respon yang natural banget gitu loh. Kasihnya itu natural banget, bukan kasih yang sekedar apa sih? Aku sampai lupa. Kaleng kosong gitu loh, bukan gitu. Tapi kita bener-bener ada thank you banget gitu. Bukan sekedar cuma kayak thank you, bye gitu. Bye enggak, tapi kita bener-bener kayak gila nih orang keren banget men. Kan harusnya gue yang dihukum gitu loh. Kalau orang nggak pernah bisa ngerasa sampai di situ ya nggak ada kasih gitu loh. Kalau sampai hari ini ada orang yang nggak bisa mengasihi, pertanyaannya mungkin kamu masih belum bertobat dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Dan nggak berhenti di sana ya Ken ya, nggak hanya sekedar kamu mengasihi, misalnya aku yang menebus kamu terus kamu ngasih aku, enggak, tetapi kamu akan melihat orang lain dan kamu akan mengasihi mereka sama seperti aku pernah mengasihi kamu. Itu akan muncul terinspirasi benar, terinspirasi sehingga kamu ingin membagikan itu kepada orang yang ada di sekitar kamu. Jadi kita biasanya orang kan lebih cenderung menghakimi ya, ini kayak dia kurang baik atau apa, tapi kita ganti dari cara pikir itu menjadi kayak kita harus bisa memberkati orang itu. Benar. Kalau buat gue jadinya aku nggak jadi selfish lagi, tapi gue akan jadi selfless. Gue akan lebih care sama orang lain karena kita akan berpikir, kita ini siapa? Kita ini nggak ada hubungan sama dia dulu apa-apa, terus tiba-tiba dia datang, ya anggapannya Yesus datang terus gantiin kita, itu keren banget sih. Jadi kita pasti akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Itu. Ini ada pertanyaan lagi satu nih. Pertanyaan ketiga ini, hai Kak, bagaimana caranya aku bisa menyukai hal-hal rohani? Karena aku sangat membencinya. Wah, Ini menarik sih. Beberapa waktu yang lalu gue juga ketemu sama salah satu guru dan dia juga sharing bahwa ada muridnya yang juga tanya sama dia, kalau Mem ini kerja sehari-harinya ngapain gitu? Berdoa terus ya, baca firman terus ya. Wih, membosankan banget Mem, nggak ada fun-funnya. Gak ada fun-funnya gitu kan ya. Oh ya, kalau kamu nggak mau bosan ya kamu baca firman sambil kamu berenang mungkin bisa juga. Lupakan. Aku kok garing banget ya. Bisa ya guys ya. Aku nggak bisa sih. Gini, mungkin aku harus balik lagi ke yang tadi juga gitu. Seringkali yang membuat kita bosan itu karena kita masih ngelihat Tuhan itu bukan Allah yang relasional, bukan Allah yang berelasi, punya hubungan sama kita, tapi sekali lagi regulasi. Aku ngomong bukan Allah relasional tapi Allah yang regulasi. Kita menganggapnya seperti itu. Makanya kita menjadi bosan. Apa bedanya relasi sama regulasi? Relasi ya seperti tadi, kita merespon kalau dia sudah membangun hubungan dengan kita. Tapi regulasi adalah kita berusaha ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z. Supaya Allah berkenan kepada kita. Nah, mengasihi Allah itu bukan mengasihi yang useful. Gimana itu maksudnya? Kayak pelayan misalnya. Lu lapar, lu datang ke sebuah restoran. Bro, gue lapar, gue pesen aglio olio, gue pesen ini, please lu
kasih aku makanan itu dan nanti gua bayar kok gitu kan ya. Itu useful. Kamu melakukan segala sesuatu untuk Allah itu melayani kamu, untuk Allah berkenan sama kamu. Enggak. Mengasihi Allah itu bukan useful, tapi mengasihi Allah itu beautiful because He is beautiful. Oke. It's like lagu. Kamu suka lagu apa kan hari ini? Aduh. Apa ya? Lagi nggak terpikir nih. Oh, lagi gak terpikir. Oke. Misal lu suka sebuah lagu gitu kan iya. ya. Oke. Apa sih yang menjadi alasan lu suka sebuah lagu? Mungkin nadanya. Nadanya ya kan. Enak didengar. Lu mencintai lagu karena lagu itu indah. Benar sih. Iya. Bukan karena lagu itu memberikan suatu benefit sama kamu. Misalnya, karena kamu dengerin lagu, oh aku dapat duit. Oh, Enggak kan? sih, Enggak kan? enggak ya. Kamu mencintai sebuah lagu karena lagu itu indah. Dan hal itu yang sama seharusnya. Ketika kita melihat Allah itu beautiful, karena kita melihat Allah itu indah, maka hal-hal yang ngomong tentang rohani, kamu berbuat hal yang baik, kamu baca firman, berdoa, itu bukan jadi beban. Oke, ya. Bukan jadi hal yang bosankan, tapi karena kamu udah, wah, this beautiful, ini indah, ini mendamaikan hati, ini membawa sukacita. Oke. I'm okay with this, gitu. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupannya kita, gitu. Jadi kalau aku simpulin nih, berarti permasalahan terbesar kita sebagai manusia itu dosa. Benar. Tapi dosa itu sudah diselesaikan sama Tuhan di atas kayu salib, di mana Dia mati, Dia tebus, Dia bangkit. Benar. Dia sudah tebus kita. Nah sekarang tugas kita itu yaitu bertobat tadi, itu di mana kita merespon dengan iman bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita, dan kita bisa bangun relationship itu dengan Dia, di mana kita lebih mengerti kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, dan kita sebagai gantinya gratitude tadi itu kita bisa lakuin hal yang sama buat orang-orang sekitar kita. Benar. Nah, aku akan close dengan sebuah ayat. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Oke, tetapi kita sudah tahu minggu lalu firman Tuhan itu sudah disampaikan kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke. Ya. Dengan apa yang tadi Kenny juga, aku setuju banget yang Kenny bawain. 3 hal yang harus kita renungin. 3G. 3G. Teman-teman harus bawa banget. Mungkin sekarang sudah zamannya 5G ya. Ini masih ketinggalan zaman 3G. Enggak. 3G tadi ya. Kita harus merenungkan guilt. Seberapa berdosanya kita. Karena kalau kita nggak sadar posisinya kita, mau baca firman sampai jungkel-jungkel juga nggak akan merubah segala sesuatu ya kan. Cuma jadi peraturan kayak tadi yang bilang itu. Ya kan. Terus yang kedua grace. Adalah kita harus ngelihat ada grace-nya Tuhan. Tuhan yang jauh, Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil itu turun ke dunia, tebus kita. Dan yang terakhir adalah gratitude. Itu adalah responnya kita. Oke. So, hopefully Haika hari ini memberkati teman-teman semua. Ingat 3G ya di rumah 3G ya. Ingat 3G, oke. Dan poin-poinnya teman-teman mungkin kalau teman-teman mau dapat lebih banyak, catat, rewind lagi ya kan, dari awal pelan-pelan diikutin, di pause, dicatat. Boleh supaya ini memberkati banget ya kan. Dan jangan lupa next week ada Kak Dinda yang akan sharing. Dia akan sharing tentang berkompromi atau berprinsip dalam hidup. Wow, keren. Dan 2 minggu lagi nanti ketemu sama kita lagi ya. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Jangan lupa komen, DM Instagramnya kita untuk pertanyaan. So, God bless you guys. Thank you for listening. Nah, hari ini kita mau meresponnya apa yang sudah kita dapat. Oke teman-teman, dan kita ngeresponnya dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa ambil roti dan anggur perjamuan yang udah teman-teman siapkan. Sama seperti yang dikatakan di 1 Korintus 11 bahwa setiap kali kita memakan roti ini dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan tentang kematian Kristus sampai Ia datang. Dan hari ini kita melakukan ini bukan hanya sekedar ecek-ecek, oh ya pokoknya minggu kedua kita melakukan perjamuan kudus, enggak, tetapi karena memang kita sadar dan kita mengetahui bahwa Yesus udah menggantikan posisinya kita yang harusnya dihukum, tetapi Dia yang dihukum untuk menebus setiap kita dari hukuman dosa. So, mari kita berdoa sejenak. Kita meminta pengampunan sekali lagi kepada Tuhan. Jika mungkin hari-hari ini kita melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya, teman-teman bisa ambil waktu untuk berdoa masing-masing.
Ya. Thank you Lord Jesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala hal yang jahat. Dan hari ini Tuhan, kami ingin merayakan sekali lagi perjamuan kudus, karya-Mu dan sekali salib untuk setiap kami. Berkatilah. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Marilah kita mengucap syukur karena roti ini melambangkan daging Yesus yang telah tercabik-cabik untuk setiap kita. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita. Dan mari kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap darah yang telah tercurah untuk setiap kami. Thank you Lord Jesus, berkatilah ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Ya, mari kita berdoa sekaligus menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mendapatkan firman yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami kembali akan kematian-Mu dan sekali salib dan karya kebangkitan-Mu, karya penebusan-Mu. Itu sungguh luar biasa untuk setiap kami dan sangat memberkati kami. Teruslah pimpin kehidupan kami Tuhan, agar apa yang ada dalam pikiran kami itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan hati kami penuh dengan apa yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, ini doa kami, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa halia. Amin. Oke, gimana podcast hari ini? Seru kan membahas pertanyaan-pertanyaan gitu? Mantul banget memang Impactors ya. Jadi jangan lupa buat kalian share di Instagram kalian, di Instagram Story, dan tag @ImpactorsMDC. Apa aja yang kalian dapetin minggu ini, oke? Dan buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah bersama kita atau belum tergabung kontak, kalian bisa langsung klik link di bawah ini. Jadi kalian bisa langsung copy paste gitu ke link ini. Nanti kalian langsung akan di-chat oleh kakak-kakak kontak leader kalian. Dan buat kalian yang sudah punya kontak atau sudah tergabung dalam kontak, kalian bisa langsung chat kakak kontak leader kalian buat kontak bareng kakak kontak leader kalian. Karena kakak kontak leader kalian itu pasti akan menunggu kalian buat kontak bareng, oke? Dan buat yang mau kasih persembahan, bisa langsung scan barcode ini. Oke, segitu aja podcast hari ini, podcast minggu ini. Dan kalian tetap stay di rumah, stay sehat, dan stay sekolah ya. Yang rajin teman-teman. Mantul. Anak Impactors kan rajin-rajin, keren-keren gitu ya. Apalagi kalau sekolah itu jadi anak-anak baik semua gitu kan. Oke, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan love God, impact others. Impactors. Dadah.